kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kami mahasiswa Universitas Taman Indonesia Pajajaran, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan memperkenalkan bagaimana pendidikan inklusif di dalam teknik sekolah dasar. Saya Dinda Rizky Alenia, saya Rifani Agustina Porla, saya Dinda Kirimsela, saya Tiara Unsurga, Saya Alexis Alvaria Luarkalo. selamat menikmati video berikut. Dalam video ini, kami akan membahas pendidikan inklusi, pengertian anak berkebutuhan khusus atau PDBK dan klasifikasinya, lalu dasar layanan pendidikan bagi PDBK atau ABK, pengertian pendidikan khusus dan model layanan pendidikan khusus, konsep dasar mainstreaming atau integratif dan inklusi, lalu kelebihan dan kekurangan atau segregatif, integratif, dan inklusi. Selanjutnya, modifikasi pembelajaran dalam pendidikan inklusi. Setiap peserta didik itu unik. Setiap peserta didik itu istimewa dan setiap peserta didik itu cerdas. Maka para pendidik harus menghargai keberagaman dan juga keistimewaan dari para peserta didik. Karena setiap pendidik yang menghargai para peserta didik, mereka layaknya diberikan kenyamanan dan juga ketenangan yang ada. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang menyimpang dari kriteria rata-rata atau normal secara bermakna dalam karakteristik sensoris atau indrawi, intelektual, neuromotor atau fisik, perilaku sosial, kemampuan berkomunikasi atau gabungan dari dua atau lebih variabel tersebut, serta dikaruniai kecerdasan istimewa yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan peserta didik lain yang seusia dengannya. Dan karenanya diperlukan pelayanan atau pendampingan pendidikan secara khusus. Klasifikasi PDBK atau ABK yang pertama terdapat PDBK hambatan sensoris atau indrawi, meliputi hambatan penglihatan atau tunanetra yang terdapat di SLBA. Berikutnya ada hambatan pendengaran atau tunarungu, biasanya terdapat di SLBB. Yang kedua ada PDBK hambatan intelektual, meliputi tunagrahita. Tunagrahita ini terdapat mampu didik atau SLBC, biasanya ada di sekolah normal sampai kelas 2. Kemudian ada mampu latih SLBC bagian 1 yang dimana tidak bisa sekolah. Kemudian ada mampu rawat, biasanya terdapat di panti rehabilitasi. Nah, lokasinya bisa di Bekasi, Triasih, Kemayoran, AC Budi, Kalender, dan Pondokopi. Tipe klinis terdapat Down syndrome, mongoloid, hidrosefalus, dan juga CIBI. CIBI kepanjangan dari cerdas istimewa berbakat istimewa, berlokasi di Serada, Karatanika, dan juga Penabur. Kemudian ada PDBK hambatan fisik atau tunadaksa. Tipe klinis ini terdapat CP atau cerebral palsy. Nah, biasanya terdiri dari monoplegia atau 1 hambatan. Kemudian ada diplegia 2 hambatan, triplegia 3 hambatan, quadriplegia 4 hambatan, dan paraplegia kurang dari 4 hambatan. Nah, berlokasi di SLB bagian D. Lokasinya bisa di Kebayoran Baru dan lainnya. Kemudian ada PDBK hambatan sosial emosional. Biasanya anak-anak tersebut mengalami autisme, ADHD, agresif, dan lainnya. Penyebab ABK terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama faktor prenatal, yang mana faktor keturunan, faktor penyakit, faktor RH darah, trauma atau kecelakaan, keracunan, dan ibu yang mengalami stres. Yang kedua ada faktor natal, proses kelahiran yang terlalu lama dengan kelahiran yang mengalami tindakan vakum, kecelakaan, berat badan lahir rendah, lahir prematur, keracunan ketuban, kurang oksigen di otak. Yang terakhir ada faktor postnatal, yang mana mengalami penyakit, kecelakaan, polusi udara, dan stres berat. Selanjutnya, ada sikap terhadap anak berkebutuhan khusus. Beberapa sikap terhadap anak berkebutuhan khusus antara lain fase 1, eksploitatif. Pada fase ini, anak berkebutuhan khusus dipandang bukan sebagai individu yang setara, melainkan sering dimanfaatkan demi kepentingan tertentu, seperti mencari dana.
Yang fase kedua, filantropis. Pada fase ini, anak berkebutuhan khusus di tengah masyarakat mulai peduli terhadap anak berkebutuhan khusus, namun masih dalam bentuk belas kasihan. Dan fase ketiga, humanis dan demokratis. Di fase ini, anak berkebutuhan khusus dipandang setara dengan anak lain, mulai dari hak dan tanggung jawab yang sama dalam kehidupan sosial. Dan di mana yang kedua, anak berkebutuhan khusus dididik, disekolahkan, dan diajarkan hidup mandiri oleh orang-orang di sekitarnya, mulai dari keluarga maupun tengah masyarakat. Selanjutnya, kita membahas model layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Dibedakan menjadi dua, ada sistem persekolahan dan juga sistem non-persekolahan. Sistem persekolahan dibedakan juga menjadi dua, yaitu sistem segregasi, yang artinya anak berkebutuhan khusus disekolahkan di sekolah khusus seperti SLB. Terus yang kedua, sistem non-segregasi, yang artinya mainstreaming pada sekolah reguler. Nah, kalau yang sistem non-persekolahan itu adalah sistem layanan pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan khusus yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan dan dilaksanakan dalam bentuk formal, yang artinya anak berkebutuhan khusus bisa disekolahkan di sekolah reguler. Yang kedua, non-formal, yang artinya anak berkebutuhan khusus bisa disekolahkan di sekolah SLB, dan informal, di mana anak berkebutuhan khusus menerima pendidikan di tengah-tengah keluarga. Selanjutnya, ada pendidikan di Indonesia bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu dibedakan menjadi dua, pendidikan segregatif dan juga pendidikan non-segregatif atau terpadu. Lalu, ada perbedaan dan kesamaan pendidikan yang inklusif dan integratif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan pada institusi menyesuaikan dengan kebutuhan khusus anak, yang artinya anak berkebutuhan khusus secara alami merupakan anggota dari kelas tersebut atau kelas reguler. Kedua, tanpa persyaratan atau kurikulum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan individu. Yang ketiga, anak belajar bersama dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dan ramah bagi anak yang mengalami kebutuhan khusus. Yang keempat, aksesibilitas menjadi bagian yang penting untuk dipertimbangkan. Yang kelima, asesmen dilakukan secara terprogram bagi anak berkebutuhan khusus. Bedanya dengan pendidikan integratif adalah pendidikan, yakni anak berkebutuhan khusus menyesuaikan dengan sistem yang telah ada pada institusi. Yakni ciri-cirinya, anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai tamu di kelas reguler. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus dapat diterima bergabung apabila dianggap mampu menyesuaikan dirinya dengan kurikulum yang sudah ada di institusi ataupun sekolah. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus lebih sering belajar di kelas khusus dan terpisah dengan teman yang lainnya. Yang keempat, seringkali diabaikan dengan kekurangannya di kelas, mulai dari aksesibilitasnya. Yang terakhir, kadang-kadang asesmennya tidak dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Lalu kesamaan dari pendidikan inklusif dan pendidikan integratif adalah mainstreaming, yang artinya anak berkebutuhan khusus digabung dan diterima di sekolah reguler. Nah, kalian tahu nggak nih, ternyata semua warga Indonesia berhak loh mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 1, Pasal 5 Ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 32 Ayat 1. Nah, selain kedua undang-undang atau peraturan tersebut, ada undang-undang atau peraturan lain yang mengatur mengenai pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, dan yang ketiga ada Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Pendidikan inklusi adalah pendekatan dalam pendidikan yang memastikan semua siswa termasuk yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama-sama di kelas yang sama.
Konsep ini menekankan bahwa setiap anak, terlepas dari perbedaan fisik, intelektual, emosional, atau sosial, berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan setara. Pendidikan inklusi bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi, memastikan aksesibilitas, dan mempromosikan partisipasi penuh siswa dalam sistem pendidikan yang reguler. Falsafah pendidikan bagi PDBK Sekolah Inklusi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendidikan untuk semua, yang dimana setiap anak berhak untuk mengakses dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan, yang mana setiap anak berhak dipandang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan. Yang ketiga, belajar hidup bersama dan bersosialisasi, yang mana setiap anak berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagai peserta didik. Dan yang terakhir adalah integrasi pada lingkungan. Maksudnya, setiap anak berhak menyatu dengan lingkungannya dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Yang pertama ada non-diskriminasi, di mana setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan berdasarkan kemampuan, latar belakang, atau disabilitas. Nah, lingkungan belajar harus inklusif dan menghormati keragaman. Lalu yang kedua ada aksesibilitas. Sekolah dan lingkungan belajar harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh semua siswa. Ini termasuk dalam infrastruktur yang mendukung siswa dengan disabilitas fisik, materi pelajaran yang mudah dipahami, dan penggunaan teknologi bantu. Selanjutnya ada partisipasi penuh. Semua siswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan akademis maupun non-akademis. Keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar harus diupayakan secara optimal. Selanjutnya ada kesetaraan dalam pendidikan. Semua siswa harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan individu. Penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan khusus siswa, tetapi tetap berada dalam sistem pendidikan umum. Lalu selanjutnya, pendekatan berbasis kemampuan siswa. Fokus utama dalam pendidikan inklusi adalah mengembangkan potensi setiap siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Guru diharapkan dapat menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan berbagai jenis gaya belajar dan kebutuhan. Lalu selanjutnya ada kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pendidikan inklusi menuntut adanya kolaborasi antara guru, orang tua, siswa, staf pendukung, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar siswa. Yang terakhir ada penghargaan terhadap keragaman. Perbedaan di antara siswa tidak dilihat sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari kekayaan dalam lingkungan belajar. Keragaman dipandang sebagai sumber kekuatan yang dapat memperkaya pengalaman belajar semua siswa. Nah, pendidikan inklusi ini menekankan pentingnya menerima setiap siswa dengan segala kekuatan serta tantangannya, dan menekankan peran sekolah sebagai tempat yang mendukung perkembangan semua siswa secara maksimal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar inklusif dan efektif bagi semua siswa. Yang pertama, penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, pelatihan dan kompetensi guru. Yang ketiga, lingkungan belajar yang aksesibel dan mendukung. Yang keempat, peran orang tua dan masyarakat. Yang kelima, pendekatan individual dan evaluasi kemajuan. Yang keenam, dukungan emosional dan sosial. Yang ketujuh, pendanaan dan kebijakan. Yang kedelapan, kesadaran akan keragaman dan kebutuhan. Berikutnya ada penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran. Yang pertama, ada kurikulum diferensiasi. Kurikulum harus disesuaikan agar fleksibel untuk semua siswa. Diferensiasi mencakup seperti modifikasi, konten, proses, produk, dan lingkungan pembelajaran agar sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, ada menyederhanakan materi bagi siswa dengan kesulitan belajar atau memberikan materi lebih mendalam bagi yang lebih mampu. Yang ketiga, ada proses, yang mana menyediakan berbagai cara belajar seperti diskusi, kelompok kecil, penggunaan multimedia, atau bahan pembelajaran yang dapat diakses dengan teknologi bantu. Yang keempat, ada penilaian,
yang mana evaluasi kinerja siswa tidak harus seragam, melainkan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Yang terakhir ada pendekatan pembelajaran multisensoris, yang mana menggunakan berbagai metode pengajaran yang melibatkan lebih dari satu indera. Rencana pembelajaran individual. Bagi siswa dengan kebutuhan khusus, guru dapat merancang RPI yang mencakup tujuan belajar individual, metode pengajaran yang sesuai, dan alat bantu yang diperlukan. Tujuan yang dapat dicapai dalam RPI dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Penggunaan teknologi bantu ada dua, yaitu teknologi asistif. Penggunaan alat bantu seperti perangkat lunak pembaca layar untuk siswa dengan gangguan penglihatan. Yang selanjutnya ada pembelajaran digital. E-learning dan perangkat lunak pembelajaran dapat disesuaikan untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran bagi siswa dengan berbagai kebutuhan. Inklusivitas dalam penilaian. Penilaian berbasis kemampuan guru harus memerhatikan kemampuan dan perkembangan individu setiap siswa. Penilaian tidak dilakukan berdasarkan standar umum yang sama untuk semua, tetapi berdasarkan pencapaian relatif terhadap potensi masing-masing siswa. Penilaian formatif dan umpan balik. Penilaian formatif dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan siswa secara real time, diikuti dengan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya, kita membahas lingkungan belajar yang mendukung. Yang pertama, kelas yang aksesibel. Artinya, lingkungan kelas harus dirancang agar mendukung siswa dengan berbagai kebutuhan. Ini mencakup pengaturan tempat duduk yang memungkinkan interaksi sosial, ruang yang ramah bagi siswa dengan disabilitas fisik, serta pencahayaan dan akustik yang sesuai. Yang kedua, pendekatan Universal Design for Learning atau UDL. UDL adalah pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa pembelajaran dapat diakses oleh semua siswa sejak awal, bukan hanya melalui modifikasi setelah fakta. UDL mencakup fleksibilitas dalam cara siswa mengakses informasi, mengekspresikan apa yang mereka ketahui, dan berpartisipasi di dalam kelas. Selanjutnya ada dukungan emosional dan sosial. Yang pertama, pembinaan keterampilan sosial, yaitu siswa dengan kebutuhan khusus mungkin memerlukan pembinaan khusus dalam keterampilan sosial. Pembelajaran inklusi harus menciptakan suasana di mana siswa merasa aman dan diterima, dengan dukungan terhadap pengembangan interaksi sosial dan kerjasama. Lalu yang kedua, program pengembangan emosional, atau guru juga harus memperhatikan kesejahteraan emosional siswa dengan memberikan dukungan saat mereka menghadapi tantangan dalam belajar. Lalu selanjutnya yaitu kolaborasi dengan tenaga pendukung. Yang pertama, tenaga pendukung khusus, yaitu guru yang dapat bekerja sama dengan tenaga pendukung seperti terapis, psikolog, atau konselor untuk memberikan layanan tambahan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Lalu ada yang kedua, pendampingan siswa. Ada beberapa siswa mungkin memerlukan pendamping pribadi yang membantu mereka dalam tugas-tugas sehari-hari di sekolah, baik dalam aspek akademik maupun fisik. Berikutnya ada peningkatan kesadaran inklusivitas dalam kelas. Yang pertama, pengembangan sikap positif siswa lain. Guru harus membina budaya, penerimaan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang kedua, ada pengelolaan kelas yang adil. Guru harus memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pelajaran dengan menghindari tindakan yang membuat siswa merasa terasingkan atau diabaikan. Lalu ada kultur inklusi. Membangun kultur inklusi di sekolah reguler membutuhkan komitmen dan usaha dari seluruh komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, staf, dan orang tua. Lalu, kultur inklusi tidak hanya mencakup siswa dengan kebutuhan khusus saja, tetapi juga memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang, disabilitas, kemampuan, atau kondisi sosial ekonomi, dapat belajar dan berkembang bersama. Ada beberapa cara untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang inklusi. Yang kedua, kepemimpinan sekolah yang mendukung kegiatan inklusi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan guru. Yang keempat, pengembangan lingkungan belajar yang aksesibel dan aman.
Yang kelima, membangun interaksi sosial yang positif. Mengapa perlu prakondisi? Karena pendidikan inklusif adalah paradigma baru di dunia pendidikan. Perubahan paradigma diperlukan perubahan mindset. Dalam mengimplementasikan hal yang baru diperlukan prakondisi sebelum dikondisikan agar semua terhindar dari hal-hal yang bersifat resisten. Selanjutnya kita akan membahas kunci sukses pendidikan atau pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu membangun iklim atau atmosfer ramah peserta didik berkebutuhan khusus. Artinya di mana kita menciptakan lingkungan belajar di dalam kelas yang aman, nyaman, dan tidak mendiskriminasi kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, memahami peta kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus. Yang artinya di mana di awal pembelajaran guru akan memberikan asesmen untuk mengetahui kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, merancang kurikulum pembelajaran secara fleksibel atau akomodatif. Yang artinya di mana sebagai seorang guru kita dapat menyesuaikan kurikulum pembelajaran kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Yang keempat, menyediakan sumber daya. Artinya menyediakan sarana, prasarana, alat bantu, dan sumber daya manusia yang mendukung proses pembelajaran inklusi. Yang kelima, membagi tugas dan peran tanding. Artinya kolaborasi antara guru reguler dan guru pendamping khusus untuk berbagi peran dan pengajaran demi mendukung kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus secara optimal. Yang keenam, monitoring dan evaluasi, yang artinya melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk melihat efektivitas strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya, kita membahas keuntungan dari program inklusi. Yang pertama, bagi individu dengan kebutuhan khusus, mendapatkan keuntungan terhindar dari label negatif, memiliki rasa percaya diri, memiliki kesempatan menyesuaikan diri, dan memiliki kesiapan menghadapi kehidupan nyata. Sedangkan bagi individu tanpa kebutuhan khusus mendapatkan keuntungan yang pertama, belajar mengenai keterbatasan tertentu, mengetahui keterbatasan atau keunikan temannya. Yang kedua, peduli terhadap keterbatasan temannya, dapat mengembangkan keterampilan sosial. Dan yang ketiga, berempati terhadap permasalahan temannya dalam membantu temannya yang kesulitan. Nah, ternyata keuntungan pendidikan inklusif juga bermanfaat bagi guru dan bagi keluarga. Manfaat bagi guru yaitu dapat meningkatkan wawasan guru mengenai karakter siswa yang beragam. Guru juga dapat mengenali peta, kekuatan, dan kelemahan peserta didiknya. Guru juga dapat menambah kompetensi, serta guru bisa lebih kreatif dan terampil dalam mengajar serta mendidik. Lalu yang kedua, ada manfaat bagi keluarga, yaitu meningkatkan penghargaan terhadap keluarganya. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus senang ketika anaknya dapat bersosialisasi dengan baik tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya kita membahas implikasi pendidikan inklusif bagi siswa. Yang pertama, sejak dini siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap adanya perbedaan dan keberagaman. Yang kedua, munculnya sikap empatik pada siswa terdorong secara alamiah. Yang ketiga, munculnya budaya saling menghargai dan menghormati pada siswa. Yang keempat, menurunkan terjadinya stigma dan labeling kepada semua anak, khususnya pada anak tertentu. Yang terakhir, timbulnya budaya kooperatif dan kolaboratif pada siswa, sehingga memungkinkan adanya saling bantu satu sama lain. Selanjutnya, ada bagi guru. Lebih tertantang untuk mengembangkan berbagai metode dalam mensiasati pembelajaran. Yang kedua, bertambahnya pemahaman dan pengetahuan guru tentang keberagaman siswa termasuk potensi, keunikan, karakteristik, dan sekaligus kebutuhannya. Yang ketiga, terjalinnya komunikasi dan kolaborasi kemitraan antar guru, guru reguler, dan juga guru khusus, serta dengan ahli lainnya. Keempat, bertambahnya pemahaman atau informasi kepada guru. Dan yang kelima, berkurangnya stigma dan labeling terhadap anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh guru. Yang terakhir, menumbuh kembangkan sikap empati kepada guru. Nah, kurikulum apa sih yang digunakan untuk sekolah inklusif? Dilihat dari kebutuhan peserta didik berkelainan, ada 3 alternatif pilihan model kurikulum sekolah inklusif. Yang pertama, ada model kurikulum sekolah reguler penuh, di mana peserta didik mengikuti kurikulum yang ada di sekolah reguler. Lalu yang kedua, model kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi, di mana peserta didik berkebutuhan khusus
menggunakan kurikulum yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Lalu yang ketiga, ada model kurikulum pendidikan individual, di mana rancangan pembelajaran atau kurikulum dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dikhususkan untuk satu individu saja. Selanjutnya, terdapat modifikasi pola belajar yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada individualis, yang mana belajar dilihat sebagai kebutuhan individu. Yang kedua adalah kooperatif, yang mana peserta didik mencapai tujuan secara bersama-sama dan tujuan tersebut dapat dicapai apabila ia bekerja sama dengan peserta didik lainnya. Kemudian ada pendekatan ini sangat cocok diterapkan di pendidikan inklusi. Selanjutnya ada prinsip pengolahan pendidikan inklusif. Pertama, belajar kooperatif. Kedua, kelas yang menyenangkan. Ketiga, ada evaluasi belajar alternatif. Dan yang keempat, ada kolaborasi guru atau tim. Berikutnya ada modifikasi kelas yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, kelas memiliki aturan jelas dan tidak diskriminatif. Artinya, aturan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, modifikasi kelas interaktif. Artinya, memungkinkan guru melihat dan menjangkau anak-anak. Yang ketiga, modifikasi penempatan. Artinya mendekatkan peserta didik berkebutuhan khusus pada peserta didik yang baik dan positif. Berikutnya ada modifikasi lingkungan. Artinya meningkatkan ketenangan dan mengurangi stimulasi gangguan atau visual dan auditory. Yang terakhir ada modifikasi media belajar. Artinya media belajar menstimulasi kerjasama tidak kompetitif. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak semua peserta didik belajar melalui cara yang sama. Yang kedua, penilaian alternatif dipakai untuk mendapatkan penilaian yang tepat. Yang ketiga, ada hasil penilaian yang baik. Nah, hasil penilaian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, mudah diinterpretasikan. Yang kedua, menggambarkan kondisi. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan. Baik, selanjutnya peranan guru dalam pembelajaran inklusi. Yang pertama, konsultan model atau guru sebagai konsultan lepas turut merancang dalam hal asesmen, pengembangan materi, dan modifikasi kurikulum. Lalu yang kedua, teaming model atau guru sebagai konsultan penangkap pendidik intensif di ruang kelas turut membantu mengembangkan materi dan strategi pembelajaran. Lalu yang ketiga ada CO, teaching model atau guru khusus yang memahami individu berkebutuhan khusus dan guru umum bekerja sama berbagi peran di dalam ruang kelas. Lalu co-teaching model dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama teaching one support atau satu guru dan satu orang guru pendukung bertanggung jawab pada satu kelas. Lalu yang kedua ada parallel teaching design atau guru menjadi kelas menjadi 2 kelompok, satu kelompok oleh guru biasa dan satu kelompok lagi untuk guru pendukung. Lalu yang ketiga ada station teaching atau satu materi pada satu guru sehingga terjadi perputaran dalam mengajar. Semua guru diharapkan memahami perkembangan individu berkebutuhan khusus. Lalu ada yang keempat yaitu team teaching atau pendidik dan pendukung bersama mengisi pertemuan di ruang kelas. Lalu ada pula peranan siswa atau siswi tanpa kebutuhan khusus. Yang pertama yaitu peer tutoring atau siswa dan siswi sebagai tutor. Kompetisi keduanya berbeda. Siswi atau siswa tanpa kebutuhan khusus membagi ilmu dan pengalamannya kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus. Lalu yang kedua ada siswa dan siswi tanpa berkebutuhan khusus menjadi model bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Lalu yang kedua ada peer collaboration atau siswa atau siswi berkebutuhan khusus dan tanpa kebutuhan khusus menghadapi permasalahan serupa yang harus terpecahkan secara bersama-sama. Pendidikan inklusi adalah pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Dalam sistem ini, berbagai komponen pendidikan seperti kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, pendanaan, dan manajemen dikelola secara terpadu untuk menunjang proses belajar mengajar yang berlandaskan pada mindset inklusif. Dengan memperhatikan input siswa, pengaruh lingkungan, serta praktik pembelajaran yang ramah dan adaptif. Pendidikan inklusi bertujuan menghasilkan lulusan yang berdaya, mandiri, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat secara bermakna. Ada beberapa modifikasi yang harus dilakukan oleh sekolah inklusi. Yang pertama, modifikasi kurikulum.
Kurikulum disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi peserta didik. Misalnya, materi dikurangi atau disederhanakan tanpa menghilangkan inti dari kompetensinya. Yang kedua, modifikasi evaluasi. Penilaian dilakukan dengan cara yang fleksibel, contohnya menggunakan tugas proyek, observasi, atau wawancara daripada ujian tertulis biasa. Yang ketiga, ada modifikasi strategi. Pembelajaran guru menggunakan berbagai strategi yang aktif, menyenangkan, dan multinendra agar pembelajaran bisa diikuti oleh semua siswa. Yang keempat, modifikasi sarana dan prasarana. Penyediaan alat bantu belajar, ruang kelab yang ramah disabilitas, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, modifikasi waktu belajar. Pemberian tambahan waktu belajar bagi peserta didik yang memerlukan, seperti waktu pengerjaan tugas atau ujian yang lebih lama. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pendidikan inklusi merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan semua peserta didik, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun tidak berkebutuhan khusus, dalam satu lingkungan belajar yang sama, dengan tujuan memberikan kesempatan belajar yang adil dan setara. Dalam pendidikan inklusi, keberagaman dianggap sebagai kekuatan, bukan sebagai hambatan. Oleh karena itu, sekolah melakukan berbagai modifikasi seperti penyesuaian kurikulum, strategi pembelajaran, evaluasi, sarana dan prasarana, hingga waktu belajar agar semua anak dapat belajar sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Pendidikan inklusi juga menumbuhkan sikap saling menghargai, empati. Setiap anak istimewa. Pendidikan inklusi hadir untuk melihatnya dan menghargainya.